Sejumlah lembaga survei menggelar quick count atau hitung cepat dalam Pilpres 9 Juli lalu. Tidak seperti pemilu legislatif, hitung cepat dalam Pilpres kali ini justru berujung saling klaim kemenangan. Bang Don, kalau tadi kita bicara soal hasil beda, klaim jadi dua pihak mengklaim, dan seberapa besar itu menambah tensi di politik di masyarakat? Ya benar, Prof. Hidayat tadi yang bilang bahwa media juga ikut berperan, gitu ya. Saya setuju, karena kalau kita amati kali ini, Mas ya, menurut saya media boleh condong, Pak. Boleh dia berpihak, tetapi kalau dia jadi pemain itu jadi masalah. Sama seperti juga lembaga survei boleh gitu dipesan, tapi kalau ikut jadi pemain itu jadi masalah. Apalagi ngancam-ngancam ya. Hah? Ya itu. Dan itu menjadi soal di antara kita yang kemudian menurut saya bukan saja publik merasa makin panas satu sama lain, antara media juga, Mas. Ya, saya kira ini mungkin dimulai dengan dari awalnya udah banyak kecurigaan ya, sehingga bahwa pihak yang lain akan melakukan kecurangan, jadi kewaspadaan pada meningkat ya. Tapi kalau menurut saya sih kan kalau era quick count itu kayaknya juga sebentar lagi selesai. Ya. Sekarang kan real count udah masuknya ya. Ya mudah-mudahan asal nggak ada diskon aja nanti. Jangan sampai berujung ke Sekarang diskon. menurut saya ujian yang berikut ada tanggal 22 ini, apakah kedua calon ini punya sikap kenegarawan? Kalau menang sih gampang. Kalau kalah itu akan jadi ujian. Apakah orang yang kalah ini punya sikap kenegarawan untuk mengatakan I concede, oke, kita kembali. Sebaliknya buat yang menang, siapapun yang menang ini kan hampir separuh orang tidak memilih dia. Maka dia pertama kali dia menang, dia harus merangkul bahwa saya adalah presiden kita semua, bukan presiden hanya orang yang mendukung saya. Nah, ini ujian tanggal 22 ini yang akan kita lihat dan kita cermati, dan mudah-mudahan memang kedua pasangan ini adalah pasangan terbaik. Tensi di atas Anda berpikir akan kemudian sampai ke bawah dan membuat kericuhan? Sangat tergantung pada apakah pihak yang dinyatakan KPU kalah kemudian mengatakan ya saya menerima ini. Tapi kalau siapapun yang kalah itu mengatakan, wah ini curang, ini nggak benar, wah pasti tensinya akan naik lagi. Kondisi akan terjadi di bawah, saling klaim lagi. Kalau kondisi di bawah di pendukungnya Jokowi JK bagaimana? Karena ada kesadaran, ada keinginan menjadikan Pak Jokowi seorang presiden, saya kira semua ini TNI ya. Taat nurut instruksi. TNI itu Pak taat Jokowi nurut instruksi. mengatakan bahwa mari sekarang kita kawal suara. Semua turun mengawal suara. Relawan turun mengawal suara. Partai politik turun mengawal suara. Saya kira kondisi di bawah nggak ada masalah kok. Menunggu saja apa yang akan terjadi, apa yang akan disikapi oleh Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Mereka akan ikut, saya kira. Karena saya membayangkan tadinya mengawal itu bisa berarti macam-macam soalnya. Termasuk kami juga siaga satu juga, persiapan juga, itu aja saya kira. Pak Hidayat. Ya, kita semuanya tentu berharap ya demokratisasi ini memang menghadirkan kualitas berdemokrasi yang lebih baik, karena kita sudah berkali-kali menyelenggarakan pilpres dan pemilu secara umum. Dan tentu juga kita tidak ingin karena pemilu jadilah pilu untuk Indonesia. Tapi dari mulai heroik sampai menarik sekali pernyataan Pak Ustadz. Ya kan, pemilu pembuat pilu. Ya. Negara sudah mengeluarkan tidak kurang dari 17 triliun rupiah. Kita tenaga dan waktu dan effort kita luar biasa sudah diberikan dari Papua sampai ke Sumatera, semua sudah diberikan. Jadi karenanya memang kita harapkan memang muncul kenegarawanan dari semua pihak, bukan hanya dari capres dan cawapres, tapi juga dari semua pihak, termasuk lagi-lagi rekan media, rekan-rekan pengamat, kita semuanya gitu ya, agar kemudian menghadirkan kondisi yang kondusif. Itu akan bisa terjadi salah satu di antaranya ketika sekarang ini dalam proses penghitungan. Dan sudah mulai muncul kan, ada yang tinggal beberapa hari lagi Pak Hidayat. Ada yang kesalahan, ada yang mencatat ada ketidakakuratan. Sudah ada juga yang melaporkan ke Bawaslu karena ada beragam hal yang dinilai sebagai tidak akurat, dituntut atau diminta untuk dilakukan pemilihan ulang. Di Jakarta misalnya begitu banyak yang dimintakan untuk pemilihan ulang. Ada berapa?
ratusan Rekomendasi gitu ya. Bawaslu ada 15 Betul. TPS yang 16 ya, TPS yang 15. diminta untuk Pemilihan ulang. Kalau kemudian itu diselenggarakan, itu pasti akan nanti memberikan legitimasi lebih tinggi. Sudah kok yang Anda minta sudah dilakukan, hasilnya apapun nanti pasti akan kemudian menjadi. Tapi kalau kemudian tuntutan-tuntutan ini tidak diselesaikan sebelum tanggal 22, dikhawatirkan itu akan menjadi bagian-bagian dari yang menyisakan masalah. Oke. Dan sesungguhnya tidak ada alasan untuk kemudian diselenggarakan ulang toh. Kalau memang diyakini bahwa hasilnya seperti itu, toh kalau diulang pun juga nanti hasilnya juga seperti itu. Saya kira pemilihan ulang ini jangan dijadikan sebuah proses diusulkan karena posisi kami kalah. Nah, saya yakin bahwa Panwas maupun Bawaslu akan teliti, iya. Tetapi kecenderungan yang kita muncul kayak di Tangerang kemarin, kemudian usulan di Jakarta yang harus 5.000 TPS awalnya. Yang saya tahu rekomendasi Bawaslu 15 atau 16 akhirnya ya. muncul 15. Ya. Nah, saya kira ini kalau ini nanti terlalu dibuka ruang, ya, ini akan Maksudnya nggak akan panjang. selesai-selesai. Kalau mau Ya. kita tuntut dengan proses, Madura harus diulang, misalnya begitu. Apakah benar 100% pemilih itu akan sama? Oke. Ya, itu memang tergantung seperti kata Mas Bambang tadi, tergantung pada dua pasang calon ini ya. Kan dua-duanya sudah berpidato tidak akan mengerahkan massa pada tanggal 22, baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Tapi kadang-kadang kita masih dengar nadanya yang seolah-olah di belakangnya tidak akan mengerahkan massa dan siap mengamankan, siap kalah, asal gitu. Titik-titik gitu, dari nadanya itu kita bisa tahu, ini kok begini gitu ya. Kan itu kan hal yang publik belum merasa ada jaminan gitu ya. Terjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Walaupun saya kok kalau lihat prosesnya ini kan baru selesai pemilihan pada tanggal itu sangat tinggi tensinya, sudah itu agak menurun, sekarang sudah mulai naik lagi menjelang Menjelang tanggal pemilihan. 22, ya. Kita betul-betul tergantung dua dan aparat keamanan itu. Aparat keamanan ya sudah berjaga-jaga, bahkan sudah disterilkan menurut versi mereka bahwa KPU. Ya kalau saya sih yang harus dijaga ya, seperti juga quick count yang ada margin of error-nya. Saya kira dimanapun di dunia nggak ada pemilu yang 100% sempurna. Itu mungkin di sorga ya. Itu. Jadi harus diterima. Selama kesalahan itu tidak mengubah hasil akhir. Itu sebetulnya biasanya diterima. Kita lihat misalnya waktu pemilihan dulu Kennedy lawan Nixon gitu. Jadi katakanlah gini, buat apa misalnya PDIP ngejar-ngejar terus sampang untuk hasil yang sekarang gitu. Kalau toh ternyata kalaupun itu kebalikan juga hasilnya toh tidak mengubah siapa yang menang siapa yang kalah. Buat apa kita buang waktu? Ini kan pemilu kita hanya mau tahu mana yang 50 lebih 1 kasarnya kan gitu kan. 50% lebih 1 gitu. Sedangkan hasil yang exactly kecurangannya berapa selama dia tidak mengubah hasil akhir itu biarkanlah itu wilayah akademis. Nanti ada yang mau ambil PhD, mungkin Mas Cahyo mau ambil PhD atau mau silakan itu untuk menghasilkan pemilu yang makin lama errornya makin kecil. Iya, versi Bawaslu sih tidak terlalu signifikan sebenarnya pelanggaran yang terjadi sekarang dibandingkan yang sebelum pileg ketika pileg. Tapi saya mau minta tanggapan. Tapi walaupun sekecil apapun ya, tim kami mencatat ya. Iya. Betul. Mencatat, kami cek Ada berapa betul. item kira-kira? Lebih kurang ada 400-an ya. Ya. Dan kami juga mendata sampai tadi betul Mas Bambang sampai ke tingkat TPS. TPS mana yang bermasalah, C1 yang diindikasikan ada masalah, kita himpun sendiri. Oke. Seandainya ada sesuatu tinggal buka file aja. Oh, ambil ini, lihat ini bagaimana. Karena Tadi kalau Mas Bambang katakan misalnya, iya kalau tidak mempengaruhi hasil akhir, kenapa sih terlalu diributkan gitu? satu suara sangat menentukan. Itu sudah dibilang sama Jokowi. Satu suara pun Harus menentukan. Ini menyangkut kehormatan, menyangkut harga diri seorang pemilih. Satu suara jangan Mas Bambang, membuat 60 juta suara jadi bermasalah. Saya minta Pak Ustadz dulu boleh ya Pak Ustadz. Satu suara sangat menentukan, begitu kata Pak Cahyo soalnya. Iya, dan waktu saya terpilih menjadi ketua MPR tahun 2004, itu memang hanya dengan selisih 2 suara. Tapi di antara anggota MPR. Ya artinya satu suara tetap menentukan. Iya. Jadi, tapi memang yang paling penting sesungguhnya bukan sekedar satu atau duanya, tapi
Tapi ini kan memang masih dalam proses. Mengapa tidak dituntaskan? Oke. Kecuali kalau sudah selesai dan kemudian itu baru mengada-ada namanya. Tapi kalau selama dalam proses ternyata diketemukan beragama, kalau memang masih bisa diperbaiki, kenapa tidak bisa diperbaiki? Supaya Mas dengan Bambang, demikian satu tidak ada alasan nanti orang untuk mengatakan ini dan itu. Semua proses sudah dilaksanakan dan waktunya masih ada. Satu suara sangat menentukan, kalau bisa diperbaiki, kenapa tidak? Ya kalau menurut saya sih betul satu suara. Tapi kalau misalnya selisihnya itu ada let's say 8 juta. Terus mau mempermasalahkan 10 suara gitu. Itu kan maksud saya menghamburkan uang rakyat yang 17 triliun dan berbagai segalanya. Sedangkan tujuan dari pemilu itu sudah tercapai begitu. Dan lagi pula kalau kita semua yang rasional nih, kalau uang C1-nya udah ada semua, setiap orang bisa ngitung kok, tidak harus KPU. Jadi semua orang udah tahu hasilnya gitu loh. Cuma ya untuk menghormati KPU, ya kita tunggulah resmi gitu. Toh penghitungan resminya memang 20 sampai 22 dan rasanya memang kalau begini posisinya harus menunggu penghitungan betul, Bang Don. Ya, tapi kan ya betul itu. Yang penting sebetulnya kan ada pemilu yang disebut sebagai pemilu pilpres yang berintegritas. Jadi tidak bias karena urusan macam-macam di luar itu. Jadi hitungannya benar, tepat, lalu kemudian hasil akhirnya juga adalah hasil akhir terbaik. Jadi itu adalah pilpres yang berintegritas. Jadi itu ya saya termasuk orang yang satu suara, tetap saja harus dihitung, walaupun tentu tidak boleh mengganggu keseluruhan proses. Karena toh saya ke TPS juga saya sudah sacrifice untuk bisa datang ke situ. Gitu. Jadi rakyat itu sacrifice untuk datang. Kita akan lanjutkan Bapak-bapak sesaat lagi. The Headlines episode Kawal Suara Rakyat berlanjut setelah jeda berikut.